Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Gladys Dwiansari. And my partner Hardiman, and then Darwati. In this video, in this opportunity, I would like to present about the pre-test reading section. Start this presentation from me. In this global question. Number 13. The expression referred to in line 17 means. Jadi dari soal TOEFL ini, nomor 13 ini, kita tuh disuruh untuk mencari kata refer to di dalam line 17 ini. Mengandung arti apa sih itu betul? Arti dari refer to itu seperti apa gitu di line 17 gitu. Untuk question ini, jawabannya yaitu return to. Kenapa kok return to? Jadi kita langsung cari kata tersebut itu di line 17. Kita cari di line 17 itu mana. Habis itu kita cari kata kuncinya itu refer to. Refer to. Nah, ini. Dari sini kita udah tahu nih. Refer to ini kalau kita lihat dari a short list of word parts. Word parts ini ada kata verb. Verb atau verb ini ya. Verb. Yaitu berarti kata sama artinya dengan turn atau kembali. Jadi untuk skill 13 ini untuk soal 13 ini menggunakan skill 9. Cara mencarinya ini mudah sekali. Kita lihat tinggal lihat short list of word parts, yaitu ada kata verb. Verb di sini sama artinya dengan turn, yaitu kembalikan. Untuk selain dari kata verb ini ada viv atau sama artinya dengan leave atau miss. Miss ini bisa error atau mistake seperti itu. Sebenarnya ini ada kunci-kuncinya. Ini ada kata-katanya. Teman-teman bisa melihat atau membaca atau memahami dari kata short list of word part tersebut. Ini banyak ini kata-katanya ya. Ini ada kata kuncinya. Langsung aja. Jadi from the question are included in skill reading 9 in reading 9 for the TOEFL. Jadi dari soal tadi ini menggunakan skill 9, yaitu determine meaning from word part. Jadi mencari arti kata dari potongan kata yang ada di tag tersebut. Jadi kita langsung cari aja itu katanya di kalimat dari potongan paragraf tersebut. Langsung ini. Jadi tip and triknya untuk skill 9 yaitu pertama kita temukan kata di bagian itu. Yang kemudian bacalah kalimat yang mengandung kata tersebut dengan seksama. Cari petunjuk konteks untuk membantu memahami artinya, lalu pilih jawaban yang ditunjukkan konteksnya. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya ini ada listnya, ini ada list short of word parts. Kita ambil kata ini, for, return, example of TOEFL. Jadi sini ada sebuah tag, contoh dari tag tersebut. Jadi untuk soal nomor satunya, the expression keep tab on in the third paragraph. In this paragraph is closed in meaning to. Jadi kita harus mata kita harus jeli, langsung kita lihat kata keep tab on ini ada di mana. Nah, di sini. Ini jawabannya yang benar yaitu B atau keep record of. Kita langsung ini lihat kata kuncinya yaitu ada let weekly newspaper. Jadi untuk
kata keep tab on ini artinya mengawasi pada paragraf ini memiliki arti terdekat dengan keep record of. Untuk yang lain tidak sama ya. Nah, seperti itu. Untuk example yang kedua, example of tuple yang number 2, di sini ada paragraf. Untuk soalnya, the word universal as used in line 10 most nearly means. Jadi, kita harus mencari kata universal ini. Apa sih arti kata dari universal di line 10? Dari ini, paragraf ini. Arti yang mendekati dari nearly means. Arti yang mendekati dari kata universal. Nah, ini udah kelihatan ya, ini universal kan umum, global, berarti ini jawabannya ada always present. Jadi di dalam konteks teori Planck artinya dari universal adalah always present. Ya, pilihan jawaban lain adalah berkaitan dengan istilah geografi atau astronom yang sama sekali tidak sesuai. Ini seperti planetary, cosmic, worldwide. Jadi yang benar yaitu always present. Jadi kata yang mendekati dari arti kata universal di dalam teks tersebut. Nah, ini bisa dibaca sekilas sih untuk teks seperti ini. Nah. Oke, untuk example yang ketiga, sama ini teksnya seperti tadi. Yang dicari adalah an idea as used in line 4 refer to. Jadi kata idea ini di line keempat. An idea. Nah, ini line idea. Jadi the question that describe the distribution of radially accurately of the range of low to high frequency. Jadi idea ini merujuk pada kata equation seperti yang ada pada pilihan D. Equation that describe the distribution of radially accurately over the range of low to high frequency. Walaupun pilihan-pilihan jawaban lain disebutkan di dalam bacaan, tetapi mereka tidak mendefinisikan tentang idea. Di paragraf yang di kata yang lain ini menyebutkan kata idea tapi tidak mendefinisikan tentang idea tersebut gitu. Jadi ya jawabannya yang benar yaitu D. Ini sama seperti contoh soal TOEFL yang pertama tadi. Jadi kita tuh menggunakan skill reading 9. Dan ini tip and triknya. Oke. The presentation will be continued by my partner, Darwati. In which house make this basic be a signal reading? A. Sociology of criminal behavior. B. Introduction of law. C. American history. D. Research methodologies. From the question are include is skill reading 13 for the tuple. Determine the course purpose or tone. Answer. Introduction of law. Because from the text we will determine the course, purpose or tone of the text, so from the text it can clearly be seen from the first paragraph. Tone, purpose or course. Tujuan teks atau purpose. What is the author's purpose in this passage? The author's purpose in this passage is to. The main purpose of the visit is. Tone. What is the tone of the visit? Course. In which course will this reading be assigned? Adapun tips and trick. Yang pertama, untuk mencari tujuan teks, baca bagian awal pada setiap paragraf dalam teks di mana biasanya terdapat gagasan utama. Setelah itu, baca juga gagasan pendukung
dari teks tersebut. Yang kedua, untuk mencari tone, cari petunjuk yang menunjukkan emosi tertentu dalam teks. Yang ketiga, untuk mencari chords, baca secara seksama gagasan utama teks dan kalimat pendukungnya. Yang keempat, buat kesimpulan untuk mengetahui tujuan penulis, tone atau chords. Yang kelima, pilih jawaban sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat. 1. The tone of the passage is A. Accurate, B. Humorous, C. Outright, D. Informational. Answer D. Informational. Untuk penjelasannya, kenapa mendapatkan D. Informational, yaitu karena soal pertama menanyakan tentang tone dari bacaan tersebut. Untuk menentukan tone dari bacaan tersebut, kalimat harus menemukan petunjuk terkait emosi yang ada pada teks bacaan. Pada bacaan tersebut, penulis menggunakan fakta sejarah untuk menulis pertanyaan tentang America's sentiment against military awards. 2. The author's purpose in his visit is to A. Describe the history of military award from the Revolutionary War to the Civil War. B. Demonstrate an effect of America's attitudes toward reality. C. Give an opinion of military awards. D. Outline various historical symbols of reality. Answer B. Demonstrate an effect of America's attitude toward reality. Nah, kenapa memilih B? Karena soal kedua menanyakan tentang tujuan penulis untuk menulis teks bacaan tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, kalian harus menunjukkan pada main idea dari teks bacaan pada kalimat pertama. Main idea pada teks bacaan tersebut adalah there has been strong sentiment against military awards in the United States because military awards are symbols of reality. Penulis memberikan fakta sejarah tentang military awards sebagai detail untuk mendukung main idea. 3. The passage will probably be assigned reading in a course on A. General Psychology, B. Psychology, C. American History, D. Interior Decoration. Answer C. American History. Untuk penjelasan mengapa saya memilih C, karena soal terakhir menanyakan tentang course pada teks bacaan. Untuk menarik kesimpulan terkait hal tersebut, kalian harus merujuk pada topik dari teks bacaan dan detail keseluruhan dari teks bacaan. Karena teks bacaan ini membahas tentang American Military Award. 25. Wherein the passage does the author discuss the problem associated with holding grand jury meeting is perfect? From the question are included in skill reading 22 for the TOEFL. Determine where the specific information is found. Answer line 25 and 27. D. Because the problem associated with holding grand jury meeting in private. In the sentence we can find it line 25 with the keyword. The meeting are held in private. Mencari informasi spesifikasi dalam teks adalah salah satu soal yang sering muncul dalam tes TOEFL. Pertanyaannya biasanya berupa where in the passage. Tips and trick. A. Cari kata kunci atau gagasan dari pertanyaan. B. Baca dengan cara scanning untuk menemukan tempat kata kunci atau gagasan tersebut dapat ditemukan. C. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan baris terdapat
jawaban tersebut Anda temukan. Contoh soal 1. Number 1. Where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Answer B. Lines 4 and 6. Number 2. Where in the passage does the author mention the distance from which the crater can be seen? Jawaban D. Line number 9 and 21. Penjelasan 1. Jawaban B terlihat di kalimat kedua. Yang kedua, jawaban D terlihat di kalimat terakhir. Number 26. How does the author seem to feel about the grand jury system? Education. A. Quite assured as to its usefulness. B. Somewhat doubtful about its effectiveness. C. Highly supportive of its use. D. Extremely negative about all aspects. From the question are included in skill reading number 23 for the TOEFL. Determine the course purpose or tone. Answer: somewhat doubtful about its effectiveness. B. Because in the sentence somewhat doubtful about its effectiveness, we can find it line 25 with the keyword and the has cast doubt on some of its finding. Tone, purpose, or course. Tujuan teks atau purpose. What is another purpose in the passage? The another is passenger in this passenger is to. The main purpose of the passengers is. Tone. What is the tone of the passage? Course. In when course will this reading be assigned? Tips and trick. A. Untuk mencari tujuan teks, baca bagian awal pada setiap paragraf dalam teks di mana biasanya terdapat gagasan utama. Setelah itu, baca juga gagasan pendukung dari teks tersebut. B. Untuk mencari tone, cara petunjuk yang menunjukkan emosi tertentu dalam teks. C. Untuk mencari course, baca secara seksama gagasan utama teks pada kalimat pendukungnya. D. Buat kesimpulan untuk mengetahui tujuan penulis, tone atau course. E. Pilihlah jawaban sesuai dengan kesimpulan yang telah dibuat. Number 25. The author of the passage states the amount of acid produced by the bacteria in your salvia increases. A. With the amount of sweets you eat. B. With the number of times you eat sweets. C. If you eat sweets with your meals. D. If you eat stick sweets. Jawaban B. With the number of the times you eat sweets. Karena the amount of sweets influences the quality of your saliva. Pembahasan jumlah asam yang diproduksi oleh bakteri dalam air liur akan meningkat seiring dengan jumlah permanen yang dimakan. With the number of time you eat sweets.